Sekarang sih lagi proses perceraian dong. Oh, Lain hal ya. oh, dia Kristennya Kristen taat bang. Wah kalau itu aku nggak bisa menilai dong, karena kalau agama kan menilai masing-masing sama Tuhan ya. Oh, bukan maksudnya dari ya seminggu sekali ke gereja. Belakangan ini mungkin karena sibuk kerja jadi nggak ke gereja juga. Tapi masih berdoa sih kalau aku itu. Oh, oke 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 oke. Dia Protestan Katolik? Protestan ya, dari HKBP ya. Oh, Sebenarnya Protestan. HKBP ya. Dan abang meyakini memang Yehosua itu dan segala macam keimanannya. Eh, kalau dari kesimpulan yang disampaikan cukup masuk akal sebelumnya buatku bang. Masuk akalnya karena mukjizat-mukjizatnya Yesus juga ya bang, bisa menghidupkan orang mati, itu kan salah satu dari sifat Tuhan ya yang kita tahu juga. Berarti yang di rumah sakit sekarang tuh yang bisa pakai mesin untuk ngidupin ini apa segala macam Tuhan semua tuh bang. Dan kalau itu takdir di tangan Tuhan sebenarnya bang. Kan sama berarti kan kalau dokter bergantung sama Tuhan ya Yesus ngebangkitin juga tergantung sama Tuhannya, betul nggak? Karena waktu dia ngebangkitin itu kan dia juga berterima kasih sama Tuhan ya kan? Berdoa sama Tuhan ya kan? Nggak, abang waktu itu Tuhannya tiga ngaku satu, apa ganjil genap, apa gimana nih? Yang aku percayai sih sebelumnya Trinitas itu bang sama hal seperti kita, manusia ada jiwanya, ada raganya, ada akalnya gitu. Berarti Tuhan itu turun ke langit bang? Turun ke bumi. Iya. Kalau dari sejarahnya abang tahu tuh agama mana yang kayak gitu? Dari sejarahnya kurang paham aku bang. Oke, kita dari bukunya aja deh. Kita kan kalau apa namanya kalau beriman kan dasarnya kitab suci ya bang ya. Betul. Nah kalau abang kan namanya Bible, betul nggak? Iya betul. Ini kalau saya ambil dari abang bisa lihat handphone ya? Bisa bang. Nah, kalau saya lihat ini abang nanti bisa cek juga worldhistory.org. Ini World History of Encyclopedia. Mereka yang punya ensiklopedia. Ini kalau saya scroll ke bawah, ini websitenya dilindungi oleh UNESCO, partner by UN. Mereka membahas Biblos di sini bang. Ini kalau kita lihat, orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita atau Bible. Jadi Bible lah bang, itu dulunya kota dewa-dewa bang. Ini Temple of Obelisk, dewa-dewa. Nah di sini sejarah mereka memang selalu kayak gitu bang. Egyptian mitologi, dari mitologi kota ini itu dari mitologi namanya Byblos. Itu ada dewa Isis, ada dewa Osiris, ada dewa Baal, ada dewa Horus. Ini kota para dewa nih bang, Byblos. Mitologi Yunani ya bang. Iya, ini dari Mesir. Nah kalau kita contoh kita lihat Horus, ini dewa Horus, dia dewa merpati. Nah ini kalau kita baca ceritanya, dia memang ini si apa namanya Horus bang. Dewa Horus ya. Dewa Horus sama Isis. Ini ditemuin 3 abad sebelum Masehi bang, Isis figurin. Abang perhatiin kepalanya ya, ingat ya. Bedanya di mana bang? Mahkotanya bentuknya sama ya. Semuanya sama bang.
Saat tangannya sama. Dan ini patungnya di apa namanya? Dibaptis. Patungnya dibaptis, Bang. Nah iya tuh, kalau patung juga aku bertentangan sebenarnya bang. Itu lebih ke Katolik ya. Nah, habis itu ini mereka konsep Tuhannya memang begini, Bang, kayak boy band. Bertiga-bertiga nih. Ini yang kiri Isis sama Horus, habis itu yang tengah ini Bapak Sang Sumber. Habis itu yang kanan ini Hipokrates. Nggak pernah solo kalir dia Tuhannya, Bang. Selalu bertiga-bertiga gini kalau pagan-pagan gini, Bang. Hubungannya dengan semua ini berarti akar dari terciptanya agama Kristen ini dari itu ya bang, mitologi Yunani. Gini. Di seluruh dunia ini, Bang, cuma ada dua agama. Satu agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Firman-Nya ini ayat-ayatnya yang dikasih ke nabi-nabinya. Nabi-nabi sebelum ini Ibrahim, Musa, Ilyas, Nuh. Nabi-nabi itu semua dapat firman untuk mengajarkan kita umat manusia itu ajaran dari langit. Pencipta langit bumi beserta isinya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu agama. Ada dua kategorinya, Bang. Satu lagi agama pagan. Agama pagan ini agama yang diciptakan oleh manusia. Dibuat oleh manusia. Mereka menyembah karena mereka nggak percaya Tuhan. Habis itu mereka percaya dunia. Nah, dunia ini yang mereka tuhankan. Matahari, laut, angin, semua mereka tuhan. Petir, Zeus, semua mereka tuhankan. Makanya Tuhan mereka nggak monoteis tapi politeis. Banyak Tuhan ya, Bang. Nggak cukup satu. Mereka kayak boy band, ada gerombolan Tuhan. Dan Tuhannya itu selalu digambarkan, Bang. Karena kaum pagan ini selalu ingin Tuhannya itu merendahkan diri. Sama seperti kita, sama seperti manusia. Makanya dewa petir digambarkan Zeus, dewa laut digambarkan Poseidon, dewa matahari digambarkan Ra, dewa burung digambarkan Horus, dewa wine digambarkan Dionysius, dan seterusnya. Itu kaum pagan seperti itu, Bang. Nah, ada 3 agama sekarang yang kita lihat yang ngaku-ngakunya samawi, yang ngaku-ngakunya dari Tuhan. Yang satu Bani Israel atau Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Kita bisa lihat di antara 3 agama ini yang mana sih yang sebenarnya samawi? Yang paling tua itu Yahudi. Yahudi kalau berdoa itu ada kiblat. Islam ada kiblat. Yahudi tembok ratapan. Yahudi kitab sucinya berbahasa nabinya. Islam kitab sucinya berbahasa nabinya. Yahudi disuruh sunat. Islam sunat. Yahudi ada pantangan makan. Islam ada pantangan makan. Yahudi berpuasa. Islam ada berpuasa. Ini yang ngaku-ngaku, yang di tengah nih, yang ngaku-ngaku samawi. Yang abang samawi ngakunya kan. Tapi Tuhan abang tiba-tiba beda sendiri 3. Tapi abang berdoa nggak ada kiblat. Bahasanya bahasa Yunani, bahasa dewa-dewa. Ajarannya ajaran dewa-dewa. Minum-minum darah Tuhan. Tumbal-tumbalan manusia. Jadi di mana nih? Di mana nih samawinya ajaran abang nih, di mana nih? Lebih yang kurasakan sebelumnya memang lebih manusiawi ya, Bang. Lebih manusiawinya karena sesama agama Kristen bedanya ya, mereka kalau apa namanya khotbah seperti seminar motivasi, jadi kita
suasananya juga positif. Kalau di masjid kan kebanyakan ya ditakut-takutin dosa neraka ya, jadi bisa dibilang kebetulan aku lagi ada masalah dekat sama orang Kristen, mereka merangkul ke hal yang positif, aku merasa lebih nyaman aja waktu itu Bang. Nah sekarang tiba bulan Ramadan, aku pengen bertaubat lah, pengen kembali supaya orang tua juga bisa ridho, nggak dimurkain Tuhan sama orang tua juga terutama Bang. Karena belakangan ini jujur aja hidupku bukan memang baik tapi memburuk. Sering juga orang tua bilang Tuhan murka sama kamu, udah murtad. Orang tua juga nggak ridho, anak durhaka segala macam. Ya di bulan Ramadan ini, bulan suci, aku pengen bertobat, benar-benar taubatan nasuha ya Bang. Dan aku juga bernazar mudah-mudahan bisa diberkahi kembali hidup aku Bang, seperti dulu dan seterusnya. Jadi kalau abang lihat ajaran yang abang berpikir abang lihat ya, saya nggak tahu ya masjid mana ya yang nakut-nakutin dan segala macam. Tapi kalau mau soal positif thinkingan lebih bagus kita ngobrol sama Mario Teguh Bang. Karena kalau memang mau positif ya, kalau memang mau motivasi dan banyak video-video di YouTube juga ya, memang kalau kita perlu motivasi. Saya paham sih. Umur abang berapa sih? Tahun ini genap 27 tahun. Oh 27, wah masih muda banget. Iya jadi kalau memang mau positif. Tapi gini Bang, kalau abang berpikir agak panjang ya sedikit ya. Kalau kita punya anak, anak bayi atau anak kecil, reinforcement untuk anak kita tuh ada dua cara Bang. Reinforcement, cara kita bukan menekan ya, mendorong. Cara kita mendorong anak kita untuk menjadi dia bermotivasi. Contoh ya, kita mau anak kita sekolah yang tinggi agar ilmunya tinggi, habis itu kerjanya nanti bagus. Nanti begitu kerjanya bagus, dia banyak duit juga, dia yang happy, dia yang bahagia. Bukan buat kita, betul nggak Bang? Betul. Jadi kita mesti tekan dia, kita mesti dorong dia untuk melakukan hal yang positif. Nah, positive reinforcement ini ada dua cara Bang, ada yang positif, ada yang negatif. Cara yang positif itu kita ngajarin ini kayak barusan saya bilang, nak, kamu kalau sekolahnya pinter, nanti kamu nanti sukses, nanti uang kamu banyak, kamu bisa kemana-mana, kamu bisa ke Amerika, kamu bisa traveling, kamu bisa lihat dunia. Itu kita lihat positifnya Bang. Kita tekan atau kita dorong dia ke arah yang lebih baik, positif. Nah tapi ada juga reinforcementnya itu negatif Bang. Reinforcement yang negatif itu dengan kita bilang, lo lihat tuh anak tetangga, sekolahnya nggak sepinter lo, abis itu bapaknya nggak sesukses orang tua lo, tapi lihat anaknya lebih pinter. Itu negative reinforcement. Atau yang lebih parah lagi, kadang-kadang ada orang tua yang melakukan ini. Negative reinforcementnya itu, kamu lihat tuh pemulung di luar sana, itu karena nggak sekolah, makanya kamu sekolah yang bener. Itu negative reinforcement. Dan ini dasar psikologi Bang. Ada yang positif, ada cara kita mendorong itu ada positif, ada negatif. Gimana cara motivasi orang. Nah, kalau kita lihat Allah pencipta langit bumi beserta isinya di dalam Al-Quran menceritakan dua-duanya Bang. Dan ini untuk kebaikan siapa? Untuk kita. Allah tuh ngasih hal yang positif nggak terhitung loh di Al-Quran. Dibilang la tahzan, jangan bersedih. Allah akan selalu bersama kamu. Allah lebih tahu dari kamu. Berdoa. Jangan kamu bergantung sama manusia, jangan kamu bergantung sama makhluk. Jangan kamu bergantung sama istri kamu, jangan kamu bergantung sama orang-orang, kerjaan kamu, teman kantor kamu, bos kamu. Jangan, bergantung tuh sama Tuhan, bukan Tuhan yang digantung-gantung.
Justru positive reinforcementnya ada di Al-Quran. Tapi memang ada juga negative reinforcementnya. Yang kalau kamu nggak belajar, kamu kalau nggak doa, kalau kamu nggak menyandarkan diri sama Tuhan, nanti kamu yang rugi, nanti kamu yang masuk neraka. Kenapa kamu masuk neraka? Karena kamu merugikan orang lain, mesti ada konsekuensinya. Jadi ada positive reinforcement, ada negative reinforcement, Bang. Ya, Islam ini agama yang relatif dan agama untuk orang-orang yang berpikir, Bang. Jadi kalau memang mau positif-positif doang, ya itu kita ke Mario Teguh dengerin bacotan dia. Karena kan hidup kan nggak segampang bacotan Mario Teguh ya. Tapi ya. Ini itu juga ketika kita lagi down, ada orang yang kata-katanya positif, kita jadi interest dengan omongannya ya. Dia sampai akhirnya aku juga sampai dibaptis dan percaya. Gimana kita, saya nggak paham nih. Gimana kita bergantung sama Tuhan yang bergantung, Bang? Itu saya nggak paham tuh. Saya bergantung sama Tuhan yang bergantung. Yehosua di abad ke-1, dia bergantung dengan gravitasi untuk berjalan, bergantung sama air putih, bergantung sama bapaknya. Saya bergantung sama orang yang bergantung. Jadi nyembah makhluk itu makanya selalu bilang, kok kenapa sih kalian masih nyembah makhluk? Kenapa gak upgrade gitu nyembah Tuhan gitu? Abang? Iya, itu juga sih Bang, beberapa pertanyaan Bang Zuma yang belum bisa terjawab juga dengan pendeta kita. Atau gini deh Bang, abang tanya aja deh apapun soal Islam yang bikin abang ragu, yang bikin abang ini, yang bikin abang itu. Agama Islam ini kan agama yang penuh rasa keyakinan ya, karena kita pun nggak bisa melihat Tuhan kita, nggak ada yang pernah bisa melihat Tuhan. Jadi singkat cerita, aku ambil kesimpulan aja kalau Kristen itu bahwasanya dulu ada orang loh yang pernah lihat Tuhan dan itu nyata, dan dia disaksikan, dinyatakan sebagai Tuhan. Dan setelah pernyataan kesini-sininya ada beberapa pernyataan yang belum bisa terjawab juga dalam benakku juga Bang. Salah satunya Kristen itu kan mulanya dari Kristen Katolik, dari Paulus ya. Dan pernyataan Paulus ini pun berbanding terbalik dengan perjanjian lama. Salah satunya di ayat apa tadi Bang Fandi, ayat Roma ya, yang menyatakan dengan kematiannya Yesus Kristus maka Roma 14:9. 14:9 Ya, sebab itu yang masih bisa belum terjawab dari pendetaku Bang. tempat ditanya ke pendeta Bang Jibril soal Roma 14:9. Semuanya Di situ kan sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, bingung pendetanya waktu ditanya sama Timo. Dia mati dulu baru jadi Tuhan, kayak gitu. Silakan. Ada yang lebih membingungkan Bang. Yang berbeda. Ada yang lebih membingungkan Bang. Kalau abang buka di Yohanes 17, ini saya bukain aja ya. Kalau kita buka di Yohanes 17 Bang, ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita ke 7-nya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal darimu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesus di sini bilang Bang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Karena habis ini Bang, si Yesusnya ditangkap, habis itu digantung. Jadi ini doa terakhir dan omongan terakhir Yesus. Dia bilang sebab
semua segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Paham nggak sampai sini, Bang? Iya. Jadi Yesusnya di sini, di momen ini sebelum dia digantung, dia udah menyatakan, dia udah ngasih tahu segala firman udah disampaikan. Dimana sebelum ini Yesus ngasih tahu dia akan mati untuk menjadi Tuhan? Ada nggak sebelum ini? Nggak ada Bang, pernyataan Yohanes aja. Jadi malah firman-firman lain kan yang menyatakan Yesus Tuhan, bukan firman Yesus ya kan? Betul. Belum pernah temuin di kita. Sinyal itu, Bang. Bukan Yohanes. Halo. Iya. Masih putus-putus, Bang. Guys, ini gue doang apa? Iya, Bang Timo yang suaranya putus. Open cam aja Bang Timo, kalau ini Iya. kalau bagus signalnya bisa open cam aja. Teman-teman di tap-tap layar juga ya biar komanya kuat. Nggak apa nanti. Kalau ini mau di pesawat dulu. Ya. Iya Bang, jadi singkat ceritanya begitulah Bang. Aku mau coba kembali ke jalan Masih putus-putus, Bang. nanti sampai Bisa turun dulu mungkin Bang Timo baru naik kembali. Mode pesawat dulu kah? Biar normal kembali signalnya ya. Teman-teman di tap-tap layar juga yang di bawah ya. Biar komalnya kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. cek. Nah, oke, udah bagus. Waalaikumsalam. Iya. Ya pada intinya mungkin memang imanku sebelumnya belum sekuat abang-abang sekalian ya. Jadi ketika aku mempelajari agama lain, dengan mudahnya aku berpaling menyembah yang lain. Ini Bang. Nah itu, ini nail in the coffin nih Bang. Ini paku di kuburan merekanya. Saya tunjukin aja sebelum saya tanya Abang. Ini makanya tadi saya putuskan di sini ya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ajaran Yesus selesai di sini ya, karena segala firmannya semua udah disampaikan. Nah masalahnya Bang dengan yang Abang imani sekarang atau kemarin, kalau saya buka data dari UNESCO World Heritage Conventions, ini tempat lahir Yesus, birthplace of Jesus, ini tempat lahir Yesus. Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tempat lahir ya Bang. Ini palungannya yang mereka imani. Nah, begitu kita lihat lagi, ini masih dari UNESCO. Di sini dibilang, saya translate. Gereja Basilika asli tahun 339 Saint Helena yang sebagian masih bertahan di bawah tanah diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi delapan mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi yang menemukan tempat lahir Yesus Bang itu Saint Helena di tahun 339 abad 4. Ini tempat lahir Yesusnya. Ini 400 tahun setelah kejadian. Habis itu kita ambil dari Firm Fellowship of Israel Related Ministries. Ini departemen tourismnya Israel. Mereka membahas soal tempat meninggalnya Yesus, tempat digantungnya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena, orang yang sama ya, yang menemukan tempat lahir ya.
datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum yang bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Jadi agama Abang, dasar agama Abang soal Yesus itu ditemukan oleh Saint Helena, tempat lahirnya, tempat meninggalnya itu di abad keempat, Bang. Dan Saint Helena ini, saya lihat ya, ini dari Catholic Education Resources. Ini dari Katolik. Saint Helena ini dia ngakunya ketemu salib Yesus. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh, diperlukan beberapa informasi latar belakang. Ini lukisan dia. Jadi Saint Helena, ibunya Konstantin, itu yang nemuin tempat lahirnya, tempat meninggalnya, salibnya. Jadi ini agama didirikan bukan dari Nabi Isa-nya, Bang, bukan dari Yesusnya. Karena itu nggak ada samawinya. Mereka ngebantah semua statement Yesusnya. Justru Nabi Isa bilang sembah Tuhanku yang satu. Dibantah sama surat, dibantah sama surat, dibantah sama surat. Sampai segitunya memang kaum pagan ini mau menuhankan makhluk. Jadi sampai sini Abang paham ya, ajaran yang Abang imani yang 3 ganjil genap dan segala macam itu ajaran manusia, Bang. Ajaran nabi-nabi sebelumnya yang ditutup oleh Nabi Muhammad SAW itu jelas agama nabi-nabi. Nggak ada sentuhan manusia sama sekali di ajarannya ya, di akidahnya ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada masjid nulis kitab, masjid nemuin ini, nggak ada. Beda. Jadi kalau Abang memang mau balik ke Islam, jangan karena orang tua, Bang. Jangan karena ditinggal istri, jangan karena ini, tapi karena kebenaran ya, Bang. Karena kalau karena orang tua, karena istri, itu tadi yang saya bilang di awal di Al-Quran, positive reinforcementnya Allah bilang jangan bergantung sama makhluk, Bang. Kita bergantung sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Karena at the end of the day, di ujung harinya, begitu kita dihisap, Bang, begitu kita dihitung semua amalan kita, begitu kita dipertanyakan, lo gue kasih napas, lo pakai buat apa? Lo dikasih rezeki untuk dipakai untuk apa? Dikasih waktu untuk apa? Dikasih akal dipakai untuk apa? Kenapa masih nyembah makhluk? Kita nggak bisa nyalain, oh karena mama saya begini, oh karena istri saya, nggak bisa, Bang. Abang mesti jawab, Bang. Itu sih. Jadi memang kalau abang memang mau jadi orang Muslim, itu karena Abang sebenarnya memang ketemu kebenarannya, bukan karena makhluk-makhluk lain. Iya, ya mungkin itu salah satu hidayah juga ya, Bang, buatku. Selebihnya aku bakal belajar lebih banyak lagi supaya bisa lebih kuat lagi imannya. Karena beberapa doa pun aku juga nggak tahu artinya, kan itu yang terutama yang mesti aku pelajari juga, Bang. Selama ini kan cuma asal nyebut-nyebut aja, asal hafal-hafal aja, tapi nggak memahami maksud dan artinya ya, sampai ke hadis-hadis yang sahih. Itu dia. Kita mesti. Jadi kalau Al-Quran kan kita udah mutawatir kan hukumnya. Al-Quran itu pasti, Bang, semua orang tahu. Nah tapi kalau hadis ini riwayat, Bang. Abang mesti paham juga riwayat. Jadi saya contoh ya. Di Bandung sekarang ada kebakaran. Ini contoh ya, di Bandung sekarang ada kebakaran. Ada 7 sanatnya. Ada 7 yang ngelihat di sana, Bang. Abang percaya cuma 1 yang cerita ke Abang, apa Abang mesti klarifikasi ke 7-7-nya yang ada di situ? Kalau saya pribadi sih klarifikasi ke 7-7-nya, Bang. Nah, begitu juga hadis, Bang. Ada 1 riwayat menceritakan begini. Kita mesti cek riwayat yang lain yang orang yang ada di situ yang sama waktunya di situ.
bener valid nggak dengan itu yang namanya sahih, hasan dan segala macam. Jadi kalau hadis bang itu periwayatan, kita mesti ingat hadis ini periwayatan bukan ayat. Jadi ya itu makanya kafir-kafir itu suka banget ngambil satu riwayat, habis itu dipelintir ambil satu. Tapi abang kebayang nggak sih bang Rasulullah gimana? Rasulullah hadis itu kumpulan riwayat selama 23 tahun bang. Dan kafir-kafir di luar sana itu cuma bisa melintir satu dua. Abang bayangin nggak kalau saya nih, nggak usah kan abang ya, nggak usah kan Rasulullah ya, saya kehidupan saya, riwayat saya dicatat seminggu terakhir bang. Waduh banyak banget aibnya bang. Minum sambil jalan, makan sambil ini, kaki naik ini, waduh. Rasulullah bang riwayatnya dicatat 23 tahun, nggak ada aibnya bang. Bagaimana itu bang? Ya pada dasarnya aku masih tetap mau berkembang bang. Insya Allah. Insya Allah. Ya kembali ke dasar agamanya, karena aku lahir di agama Islam kan, perlu aku kuatkan juga imanku, baru aku bisa menilai yang lainnya. Enggak kayak kemarin aku tiangku belum kokoh, tapi aku udah mulai mempelajari yang lainnya. Jadi ya bisa salah, bisa benar, nggak ada tolak ukurnya gitu bang. Betul. Tapi saya paham sih dari cerita abang ya, mungkin karena sayang ya bang ya, karena cinta ya kan, cinta ya nggak? Pasti ya. Cinta. Tapi mungkin kalau abang agamanya lebih kuat, mungkin kalau abang agamanya lebih mantap, abang justru bisa bantah. Ya gue cinta sama lo, tapi agama lo salah karena Tuhan lo begini, betul nggak? Malah dia yang pindah mestinya kalau agama abang kuat. Ya kembali lagi lah bang, aku juga harus bisa belajar mencintai Tuhan, baru mencintai manusia karena Tuhan, bukan karena manusianya ya. Yes, makanya itu. Terus ini gimana? Ada nggak yang abang mau tanyain lagi? Ada nggak yang abang mau pertanyakan lagi? Ada nggak yang abang mau coba keraguan apa? Biasanya sih fitnah-fitnahnya kafir-kafir di luar sana tuh Ka'bah lah, inilah, itulah, kita bahas semua, kita kupas semua. Bang, tenang bang Timo, masih banyak janda yang lagi solo. Bukan gitu bre, kalau udah cinta mau gimana? Tapi itu tadi yang saya bilang, kalau orang yang saya sayang keimanannya salah, saya mesti lurusin, saya mesti kasih tahu enggak. Masa Tuhan lo makhluk, lo doa sama makhluk lain, lucu. Kau pun lucu. Masa doanya sama makhluk, gimana sih? Doanya menciptaan, doa tuh Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Tapi Bang Jibril walaupun berdoanya pada makhluk dikabulkan pula sama Tuhan yang benar ya, Masya Allah. Itu makanya Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kita mesti ingat ya, Allah ini maha adil. Iblis yang sombongnya di surga jutaan tahun lalu, itu dihukumnya nanti, nggak sekarang. Iblis ya, yang hidupnya jutaan tahun yang lalu di surga, karena sombong, nggak mau tunduk sama Adam. Begitu mau dimasukin neraka, si iblis bilang tolong tangguhkan hukumanmu
sampai akhir zaman nanti. Makanya nanti iblis dihukumin nanti, nggak sekarang. Makanya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita dihukumnya sekarang, kalau kita langsung dimasukin nih, contoh si Timo, wah gue nyembah makhluk nih sekarang yang 3 in 1 ganjil genap. Kalau Allah nggak maha pengasih lagi maha penyayang, wah langsung disambar petir bre. Sorry bang, ada yang ngomel tadi nggak terima. Nggak terima gimana? Tersinggung. Siapa Bang Timo yang tersinggung? Iya, pada intinya balik sih, dia katanya nggak usah ngomongin aja Kristen, kata kembali aja. Ya terus saya kan kita ngomongin Oh, masih sama istrinya ya di sana. Ya suruh naik aja bang. Suruh kesini aja Bang Timo. Suruh kesini aja. Masih satu kantor tapi beda kamar. Oh, beda kamar, udah beda kamar ya. Nggak, abang di mana sih? Posisi abang di mana sih? Kita di Kalimantan Bang. Di rumah. Oh, Kalimantan mana? Kalimantan bagian inilah bang, pokoknya Kalimantan bagian. Aku nggak bisa sampaikan. Oh. Takut Oke, ada oke. nggak- Nggak, karena saya mainnya Kalimantan Timur. Saya ini juga main batu di Kalimantan Timur di Handil. Di Kalimantan Selatan Nah, juga aku juga main batu di sekarang, Bang. Widih, batu berapa ya? Kesini Yuk, kesini mana? itu karena main batu tapi haulingan ya bang. Nanti bisa lah kita bahas hauling. selanjutnya ke Bang Fandi ya. Daerah mana? Kaltim. Kaltim daerah mana? Betul, karena tim kan luas sih bang ya. Nah, saya Dondang, Semboja. Oh, nggak terlalu jauh lah bang, deket aja itu harusnya. Oke. Saya Ada, sebelah Bang, ini GIE. Ada haulingan di sana bang. Nanti kita kontak-kontakan ya bang. Oh, kalau haulingan kita ada haji di situ yang ya biasa lah yang punya lahan. Waduh, putus-putus, abangku sinyalnya. Pak Haji Burhan yang di Samboja ya bang ya. Burhan udah nggak aktif, dia udah di. Emang masih ada dia? Masih ada infonya bang. Oh, itu di jeti ini. Kalau dia Haji Burhan sih ada satu jeti dia. Kalau kita punya jeti pribadi bang. Ah, BBS betul. BBS ya. Dengan Pak Luis kan yang orang Demokrat sekarang ini ya. Lois ya betul Luis. Luis tuh Ya muslim. udahlah bang, nanti kita kontak-kontakan. Inilah Gampang. berkahnya. Enggak, itu siapa yang marah tuh? Biasa bang, nggak terima oten. Enggak, tapi kok udah dalam proses tapi masih akur? Waduh, sinyalnya. Bang Timo, signalnya Bang Timo. Bro Timo, signalnya itu putus-putus. Digeserin dulu batunya yang numpuk di sebelah itu Bang Timo, biar ini signalnya masuk. Signalnya bagus. Turunin dulu tuh gantungan-gantungan yang di dinding-dinding. Oh iya betul. Aduh, Biasanya ganggu sinyal tuh. betul. Biasanya ganggu sinyal. Ya, itu setuju itu Bang Jimmy. Biasanya ganggu itu. Yang tanda-tanda salib itu loh. Ya kita nggak tahu salib apa bukan, tapi yang digantung-gantung di dinding itu loh. Biasanya ganggu sinyal tuh. Minimal pakein baju dulu apa gimana. Iya bang, udah bagus belum ini? Ini lumayan. Ya ini lagi di salah satu desa lah bang, makanya sinyalnya kurang bagus kan. Iya, sama. Kalau saya lagi di sana juga susah banget naik live. BDW
istrinya tadi kan masih status istri kan, Mbak Desi itu kan, sama Bang Timo. Kalau status masih bang, tapi lagi proses. Enggak, Proses kenapa perceraian. dia ini patuh banget bang sampai nggak mau naik ngobrol sama kita. Kan kemarin terakhir ngobrol sama Bang Avandi katanya bininya ikut ngomong. Aku menghindari pertengkaran aja bang. Nggak enak soalnya Ngobrol kan sama saya pasti sih nggak bertengkar bang. Ayolah Bang Timo. Gak apa-apa lah. Ini aku khusus datangkan beliau ini dari Vatikan loh. Anjing. Nggak apa-apa bang Jimson, mungkin di lain waktu kali ya. Oke, siap. Rencana Enggak, cuma karena ini- oh iya, saya bukan takut bininya ikut mualaf juga, tapi saya takutnya malah mualafnya karena saya apa karena abang. Canda. Karena saya sendiri sih bang, pengen Siap, kembali siap. supaya diridhoi Tuhan sama orang tua. Insya Allah. Enggak, abis itu coba abang tanya deh apa yang abang mau, apa yang bikin abang ragu di Islam atau apa yang abang ragukan apa pertanyakan di kekristenan, mungkin kita bisa jelasin. Oke, kalau di Islam sebenarnya memang imanku belum kuat tuh. Jadi masih ketika aku mempelajari agama lain mudah goyang iman. Di satu sisi juga aku kan lagi down saat itu, didekati orang-orang yang ambience-nya positif, perkataannya positif. Di saat itu juga mungkin aku lebih mempercayai mereka karena mereka kan mendatangkan kebaikan menurut aku kan bang. Jadi setiap omongannya aku anggap benar. Dan nyatanya yang kurasakan juga dalam kekristenan itu kan kita diajarkan, dididik dan dibina Tuhan bang. Tapi mungkin anggaplah aku nggak kuat dengan didikan Tuhannya mereka. Karena hidupku benar-benar hancur, sehancur-hancurnya saat ini, bukannya selamat dunia akhirat tapi malah nggak selamat di dunia, nggak tahu di akhirat nantinya bang. Dari situlah timbul pertama kecewaan juga. Kalau keraguan udah dari lama sebetulnya, karena pendetaku sendiri pun ketika aku pertanyakan kembali lebih nggak mau nanggepin bang, nggak usah ditanggepin hal-hal yang begitu, karena pada dasarnya mereka pasti mencari kebenaran dari kesalahan yang mereka temui. Nah, selebihnya aku nggak terjawab, dan ketenangan yang aku rasakan memang tenang jadi orang Kristen yang jujur aja, karena kita diyakinkan, kita dididik dan dibina walaupun sehancur-hancurnya seperti murid-murid Yesus nantinya mati di kayu salib juga, digantung terbalik. Kalau memang itu endingnya, aku lebih milih nggak mau lah bang, kalau di dunia pun nggak selamat, di akhirat apalagi kan. Oke, itu saya ada 3 poin bang. Poin pertama, klaim bapak-bapak gereja atau pengikut-pengikut Yesus disalib terbalik dan segala macam. Itu abang udah nemuin belum bukti arkeolog atau bukti sejarahnya betul di luar kekristenan yang bilang kayak gitu? Nggak ada bang. Jadi pengikut-pengikut Yesus yang disalib, yang disalib terbalik, yang dibelah dua, ini apa segala macam, itu fitnah. Itu nggak ada. Itu cerita dari bapak-bapak gereja. Pengikut-pengikut Yesus di prosekusi segala macam, itu nggak ada. Itu cuma klaim dari bapak-bapak gereja. Itu satu. Kedua, abang percaya nggak kalau apel atau buah itu nggak jatuh tuh nggak jauh dari pohonnya? Betul. Kita mau ngelihat ajarannya itu, kita mesti ngelihat dulu statistiknya, pengikutnya. Ini bang, ini ada buku namanya Body Count, Civilizations, perhitungan ini statistik ya bang ya. Di sini ada civilizations untuk anti-theist yang nggak bertuhan, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, sama Sinic. Sinic ini China.
Di sini ada list perang, Bang. List perang 2000 tahun terakhir. Abang mau lihat tahun berapa? Kita bisa cek. Nah, di sini ada yang 10 juta, korbannya 10 juta ke atas, habis itu 2 juta ke bawah, dia ke atas, 1 juta ke atas, 500.000 ke atas, 250.000 ke atas, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ya, Bang, di atas 10 juta. Di sini ada eventnya, ada estimated death toll-nya, habis itu ada tipenya, habis itu ajaran yang ikut. Kita lihat ya. Christian, Islamic 1. Yang di atas 2 juta, Christian, Islamic 1. Dan ini saya bisa terus sampai ada summary-nya, Bang. Nih, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Ini yang abang bilang si paling kasih justru lebih biadab daripada yang nggak bertuhan, Bang. Ini anti-teis nih, nggak bertuhan ini. Justru yang dituduh teroro justru 3 paling kecil, Bang. Ini si paling kasih nih, ini buahnya nih. Cynic itu apa tadi ya? Chinese. Cynic itu Chinese. Cynic itu China, Ensign Neighborhood States. Mereka suka perang saudara. Abis itu ini perang kan? Abis itu ini genocide. Genocide itu nggak ngelawan ya. Di summary-nya lagi, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Nih si paling kasih nih. Nomor 2-nya yang nggak bertuhan. Islam hampir 10%-nya. Dia 9 kali lebih banyak genocide itu apa ya? Ya. Saya tulis aja deh di bawah. Tuh. Ini si paling kasih 9 kali kalau di pie chart-nya ini soal membantai. Nah, akhirnya kesebut juga. Nih, yang dituduh teroro justru yang paling termasuk yang 2 paling kecil. Ini ajaran kasih 2000 tahun terakhir nih. Ya wajar lah agama kalian banyak yang megang, orang kalian paksa. Itu poin nomor 2, Bang. Poin nomor 3. Kita setuju ya, Bang ya, ajaran di dunia ini yang samawi itu cuma ada dari ajaran Abrahamik, dari Abraham. Abraham punya 2 anak. Abang tahu nggak cerita ini? Ini saya cuma mau memperkuat iman abang. Nabi Ibrahim itu ada 2 anaknya. Abang tahu nggak? Tahu, Bang. Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail. Ishak dibangunkan Bait El. Nih, kalau saya Google sekarang, Second Temple namanya, Bait El. Ishak ini dibangunkan ini, Bang. Jadi kalau abang baca Bible, habis itu ada Yesus ngacak-ngacak dagangan orang di sekitar Bait El. Nah, ini di sini, Bang. Nah, jadi Nabi Ibrahim membangunkan Ishak ini, Bang. Habis itu Nabi Ibrahim juga membangunkan Nabi Ismail ini. Ini Baitullah, ini Bait El. Nah, tahun 70-an ini hancur, Bang. Dihancurin kaum Romawi. Akhirnya ada dinding itu yang abang tahu tadi, Wailing Wall, dinding ratapan. Karena itu mereka meratapi dinding ini. Karena Bait El mereka udah nggak ada. Abang tahu ya, ini kiblat mereka. Nah, Islam selalu difitnah soal melingkari atau muterin Ka'bah ini pagan Quraisy. Abang pernah dengar pasti kan fitnahannya? Nah, abang tahu nggak Yahudi kalau punya Bait El ini mereka ngapain? Apa ritualnya, Bang? Ritualnya, kita tanya sama mereka. Ini dari Sefaria saya ambil ya. Di kitab fikih mereka, Misnah Sukah, ini kitab fikih mereka nih, Bang. Bahasanya begini, bahasa Hebrew. Di kitab fikih mereka, kalau saya lihat, nih, kita translate aja ya. Ini kitab fikih mereka nih.
Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan, tolong selamatkan kami. Tuhan, berilah kami kesuksesan. Merujuk pada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. 7 kali. Jadi Bani Israel atau Yesus, agamanya Yesus, kalau mereka sampai sekarang punya Bait El belum dihancurkan, mereka akan tawaf di sini, Bang. Sama persis seperti ini. Ini ajaran Nabi Ismail, ajaran Nabi Ishak, ajaran Abrahamik. Mazmur berapa tadi itu, Bang? 118:25. Nyanyian mereka dari Mazmur 118:25. Tuhan tolong selamat. Tapi kalau Islam, labaik Allahumma labaik, abang tau lah. Abis itu sekarang gini, Bang. Ini gampang banget nih. Kiswah changing. Kalau saya Google, Bang, kiswah changing, abang tahu kan kain kiswah ini? Iya. Kain kiswah ini diganti tiap tahun, Bang. Ada yang diinjek-injek nih Ka'bahnya. Ini nginjek-injek Ka'bah nih. Ada nggak abang pernah dengar dari 2 miliar muslim di dunia ini bilang, wah sesembahan kami diinjak? Ada nggak abang pernah dengar? Nggak ada yang protes ya maksudnya, Bang. Nah, karena seluruh umat Islam tahu ini bukan sesembahan kita. Kami nggak menyembah ini. Nah, tapi sekarang kita tanya yang ngaku-ngakunya bukan berhala yang digantung-gantung itu, Bang. Itu berhala Yesusnya kalau diinjak, abang marah nggak? Kira-kira ada yang marah nggak? Pasti emosi, Bang. Nah, jadi siapa yang nyembah siapa, Bang? Abang yang nyembah, yang abang bilang bukan berhala itu, atau kami yang nyembah Ka'bah? Ka'bah diinjek-injek nggak ada masalah. Kami ada yang injek-injek Ka'bah, nggak ada masalah. Dihancur pun nggak ada masalah karena tanah suci, Bang. Tanahnya yang disucikan Allah, bukan bangunannya. Ka'bah itu udah kebanjiran, udah hancur, pernah hancur 3 kali, 4 kali. Jadi siapa yang nyembah siapa ini sebenarnya? Siapa yang pagan, siapa yang samawi ini sebenarnya? Kembali, Bang, ke samawi, Bang. Ajaran Abrahamik yang Tuhannya nggak kelihatan. Karena, Bang, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang ingat nggak cerita Nabi Nuh? Cerita apa, Bang? Sorry. Nabi Nuh. Iya. Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan ya. Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan ya. Disuruh bikin bahtera, Bang. Begitu dia sampaikan ke umatnya bilang apa, Bang? Nggak mau ya, pada saat itu nggak percaya ya. Mana Allahmu nggak berkuasa, katanya maha kuasa. Lihat nih Tuhan saya bisa saya berhalakan, kelihatan. Emang kaum pagan ini selalu mau melihat Tuhan, Bang? Abang kebayang nggak? Tuhan pencipta matahari, kita ngelihat matahari aja nggak bisa, Bang. Mau ngelihat yang nyiptain? Iya. Ya mungkin aku Gimana salah sih? satu dari kaum itu, Bang. Sebelumnya, Bang. Hah? Gimana sih? Kita ngelihat matahari aja nggak bisa. Yang kita lihat itu sinarnya, bukan mataharinya. Kita ngelihat matahari aja nggak bisa. Terus mau ngelihat yang nyiptain? Kan lucu. Dan kita mesti ingat juga, Bang. Allah nggak pernah minta kita ngelihat dia, Bang. Dia minta kita beriman. Abang mesti garis bawahi ini, Bang. Berbeda dengan iman dan melihat, Bang. Abang bisa bedain nggak? Kalau saya bilang sama abang, di rekening saya ada 2 triliun. Abang mestinya beriman atau abang lihat dulu? Assalamualaikum, Bang semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Dikit lagi ya, Bang? lanjut. Nah, Iya, lanjut. Bang Timo, Iya. kalau saya bilang di rekening saya ada 2 triliun, abang mesti percaya, abang percaya dulu, atau abang mesti lihat? Mesti lihat dulu biar valid, Bang. Nah, kalau abang mesti lihat dulu, abang nggak beriman. Abang udah tahu. Abang nggak perlu percaya. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Iya. Kalau abang nggak lihat, tapi abang percaya saya di rekening saya ada 2 triliun, itu abang percaya. Abang beriman dengan kata-kata saya. Sama seperti Allah. Allah berfirman dengan Al-Qurannya, disampaikan ke Rasulullah, kita disuruh beriman, Bang. Detik kita ngelihat Allah, hilang iman kita, Bang. Nggak perlu kita iman. Udah buat apa nih, man? Gue udah lihat. Nggak perlu percaya, gue udah lihat. Nah, jadi Tuhan yang turun-turun itu, Bang, menghilangkan iman. Karena itu Allah nggak mau turun. Kenapa? Detik Allah nunjukin dirinya sama kita, hilang iman kita. Kita jadi lihat, kita jadi tahu. Ya Bang Timo ya. Siap, Bang. Jadi abang mestinya naik bahteranya, Bang. Jangan Tuhan Allahmu mana ini. Sekalinya ditunjukin nanti ditelat waktunya. Langsung dipanggil. Langsung ditempeleng. Lo lihat matahari aja ciptaan gue nggak bisa ngeliat gue. Disambung, Bang semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, Masya Allah, saya mengawali terkait dengan kaidah yang muncul di dalam pengajaran agama Islam. Al-Quran muncul kemudian menerangkan sebelum Islam dikukuhkan melalui Nabi Muhammad, telah ada sekelompok manusia yang hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, yang kemudian disebut orang-orang zalim di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Nabi Isa alaihi salam datang membawa keterangan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa kemudian berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Dan Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, itulah jalan yang lurus. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel dalam tekanan penguasa Romawi, di mana Romawi punya konsep penyembahan aliran kepercayaan politeisme. Romawi memiliki konsep ajaran Yunani, Helenisme, animisme, penyembahan terhadap ruh-ruh. Maka ketika kemudian Bani Israel dalam prosesi ajaran tauhid, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam sedikit pun tidak pernah memperkenalkan Tuhan dalam bentuk roh. Tidak pernah menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah roh, di mana roh itu sendiri adalah makhluk halus. Nabi Musa tak pernah menyatakan itu. Bahkan Nabi Musa menyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu
tidak bisa dilihat. Barang siapa melihat Tuhan, maka dia akan mampus. Itu di dalam Keluaran 33 nomor 20. Nabi Isa pun demikian adanya. Pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Anehnya kelompok orang yang berada di antara pengajaran Nabi Isa dan pengajaran Nabi Muhammad paham, bukan cuma sekedar paham, mereka mengerti. Bukan hanya sekedar mengerti, mereka memegang bukunya yang mengatakan Yesus punya sabda yang mengatakan dia yang mengutus Yesus tidak bisa kau lihat dan tidak bisa kau dengarkan. Anehnya lagi, ada yang lebih lucu. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 16 nomor 6, ini lebih lucu lagi. Menurut saya lucu sih. Apa yang tertulis di situ? Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Yesus gugur. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus gugur lagi. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus gugur lagi. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Gugur lagi. Baginya lah hormat yang dan kuasa yang kekal. Gugur segugur-gugurnya, tapi toh tetap saja dianggap Tuhan. Kenapa bisa demikian? Apa yang terjadi sebenarnya? Maka ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kaum di mana Nabi Isa alaihi salam diutus itu adalah kaum yang tegar tengkuk, yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana kesimpulannya? Umatnya Nabi Isa tidak menyembah Nabi Isa. Tetapi ada kemudian sekelompok manusia jahil, manusia zalim yang mengajarkan itu. Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Isa di kemudian hari nantinya, wa iz qala rabbuka wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan orang-orang tersebut sembahlah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak punya hak menambah mengurangi. Itu kata Yesus. Apa yang aku katakan adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi setelah Nabi Isa terangkat kemudian ke langit, sekelompok manusia membuat catatan-catatan yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah, padahal itu adalah karangannya sendiri demi untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Nah ini yang diterangkan kemudian. Maka saudara Kristenku, apapun titel Anda, strata pendidikan Anda setinggi apapun, ketika berdiskusi tentang keotentikan kitab suci, kitab yang Anda anggap suci, Anda tidak akan sampai kepada kebenaran absolut. Hanya sampai kepada angan-angan, halusinasi, dongeng, hurafat, silat lidah, plesetan, dan saya jamin itu, saya pastikan itu terjadi. Nah, sehingga ketika kemudian Yesus di dalam sebuah buku yang dianggap suci oleh saudara-saudara Kristen melahirkan sebuah pertanyaan. Ketika misalnya Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagimu. Nah, pertanyaannya, Yesus di sana sedang berbicara dengan siapa rupanya? Seluruh ungkapan Yesus, semua ucapan Yesus
meskipun itu hanya dituliskan dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali oleh Kristen itu sendiri, semua ucapan dan ungkapan Yesus itu 100% tertuju Israel saja, tidak tertuju kepada Roma, tidak tertuju kepada Yunani, apalagi orang Indonesia. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku, itu ucapan Yesus bukan untuk kita. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi di kota Daud, yaitu Yesus. Itu juru selamat bukan untuk kita, itu untuk Bani Israel. Nah, anehnya saudara Kristen yang ada di Indonesia khususnya, ketika Yesus berbicara, akulah, akulah, kamulah, kamulah, kamulah muridku, kamulah pengikutku, aku berikan keselamatan untukmu. Orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara kepada dirinya. Ini yang lucu. Ketika Yesus berbicara, akulah jalan keselamatan untukmu, aku diutus untukmu, aku akan memberikan keselamatan untukmu. Mu di situ Kristen pede, merasa dirinya yang dikatakan di sana. Padahal seluruh rangkaian dakwah Yesus sebagai guru kepada murid-muridnya Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel saja. Tak ada satupun ucapan Yesus untuk non-Yahudi, tak ada. Tak ada satupun konsep, aturan, tuntunan, perintah, larangan dari Yesus yang terlontar dari mulutnya untuk non-Yahudi. Tak ada. Cuma kita hargai saudara kita Kristen ini yang senanti pede, percaya diri, menganggap Yesus itu berbicara untuk dirinya. Berbeda ketika kita berbicara mengenai Kristus. Nah, ini beda lagi. Kalau berbicara mengenai Kristus dan pengikut Kristus, itu adalah konsep di luar daripada lingkaran aule tempat Yesus ngajar. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi antara Yesus anak Maria dan Yesus Kristus yang keluar dari kubur, itu adalah dua oknum yang berbeda. Saya kira begitu pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa melahirkan sebuah keadaan di mana keadaan itu melahirkan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu melahirkan sebuah jawaban, di mana jawaban itu bisa menghantarkan kita menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, yaitu dinul Islam. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan yang lain akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Di luar Islam itu pasti jalannya itu berserak. Tuhannya katanya sama, Yesus, tapi jalannya berbeda-beda. Sektenya beraneka ragam. Maka ujung terakhir daripada pengajaran para nabi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Maka jalan terakhir setelah Nabi Musa, lari ke Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, tak ada lagi jalan lain selain jalan dinul Islam. Satu-satunya jalan. Saya kira begitu, sahabat. Silakan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau ingin disanggah waktu dan tempat. Disilakan, Mi. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Siap, Gurunda. Ini ada G228, Timo, ibu kamu? Betul, Bang. Halo, Ma. Masya Allah. Ibu kak mute-nya, ibunya Timo. Ibunya Timo kan Islam. Timonya ikut istri.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bunda, ada yang mau disampaikan Bunda, silakan. Sampaikan nanti takut salah ngomong nanti Nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa. anaknya marah. Udah capek saya dengan dia pakai nama Timur lagi, nama Nasrani. Aduh, ampun deh. Memang nama aslinya siapa Bu Bunda? Oh, nanti nggak enak disebut, teman-teman pada tahu kan, apalagi lingkungan teman saya. Walaupun saya udah tua, Masya Allah. sama gaul lah, main TikTok. Iya Ibu, Masya Allah. Boleh saya? Alhamdulillah, doa saya di depan Iya, alhamdulillah, Allah. silakan. Setiap sholat saya menangis, sama Allah, karena anak saya cuma 2, papanya udah meninggal 3 tahun yang lalu, stroke, cuma 2, terus bermasalah lagi di agama. Makanya saya bilang, Dek, kalau ada apa-apa tuh bukan larinya ke agama, Dek. Jangan agama dimainin. Justru kamu deketin ke Allah, sholat, sempatkan mengaji. Iya mah. Ini udah mulai sholat kamu, Bang Juma, apakah boleh Alhamdulillah. dia bersahadat sendiri terus dia sholat gitu? Boleh, Boleh ya? Boleh, Masya Allah. Masya Allah. Allah Sempatkan Subhanahu Wa juga, Ta'ala. Kak. Iya, silakan Ibu. Dari umur Ya. 3 tahun saya masukkan TK Islam, Allahu SMA-nya juga, Akbar, Masya SMA Allah. Islam, kuliahnya pun di tempat yang Islam gitu. Tapi ya gitulah, karena pergaulan juga ya, ataupun karena dia gimana ya, papanya meninggal langsung kayak down gitu, soalnya anak bungsu. Saya dengar kakaknya juga Kristen ya Bun ya? Oh enggak, abangnya enggak, dua-dua laki anak saya. Oh iya. Siapa yang bilang Kristen? Enggak kok. Alhamdulillah. Ini ada Masya Allah. online, ada dekat saya juga, tapi dia nggak mau ini. Tuh abangnya yang kasih kerja di sana, cuman ya belum inilah, belum stabil, dijauhin. Dia bawa istrinya lagi ke sana. Aduh, saya takut dia berantem gitu. Iya, nanti dibantu Bang Jibril juga main batu bara, Bang Jibril di Kalimantan emang ya. Dulu bapaknya ini apa, kontraktor Alhamdulillah. batu bara. Terus ada masalah pemutusan sepihak, jadi langsung kena stroke bapaknya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya begitulah, kita nggak tahu ke depannya rencana Allah bagaimana ya. Iya mah, tenang aja mah. Insya Allah Kelvin kembali lagi kok. Nggak. Allahu Akbar. Pengaruh deh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hidup di dunia hanya sebentar deh, nggak selamanya. Iya mah. Mama udah tua. Karena mama kelihatan muda aja, umur udah kepala 6 loh mama. Bang Kelvin, cuma untuk share aja. Saya di umur 27 itu udah nggak ada dua-duanya. Jadi abang termasuk yang beruntung yang masih punya ibu di umur 27. Jadi dan saya sekarang umur saya bisa ngasih apapun semua yang saya punya untuk bisa denger suara ibu saya kayak ngomong barusan itu, kayak yang abang denger. Jadi jangan disia-siain aja sih bang. Siap Bang. Nih, besok mulai adek cari kos ya nak. Iya mah. Untuk kita nanti Bahaya kita ngomong soalnya berdua aja. adik disiksa. Aduh, mama gak tahan lihat foto-foto adik. Kalau adik melawan nanti habis dia, kata adik gitu. Aduh, cari kos jauh dari dia ya dek. Iya mah. Ya udah begitu aja, Bang Yuma dan siapa satu lagi Bang apa? Makasih Ibu. Makasih. Oh iya, saya mau tanya si Kalvi, nggak usah sebut nama. Anak saya ini kan mau di apa? Mau disahadatkan. Otomatis kalau ganti KTP, dia tuh baru berapa bulan ini aja ini Kristen. Dulu enggak kok. Cuman mempelajari lingkungannya orang-orang itu semua, saudara dia. Makanya kan terpengaruh.
Sementara anak saya cuma sendiri yang Islam di situ. Makanya abangnya ditarik ke sana, ke pulau sana. Jadi kan untuk ini perlu sertifikat untuk ganti KTP. Iya. Bisa kita ini fasilitasin untuk sertifikat mualaf ya nanti. Ya terima kasih Bang Juma. Sama-sama Ibu, Anak sehat saya, selalu ya Bu semoga ya. Ya amin. Ibu panjang umur, sehat selalu ya. Doain sama buat Bang Juma dan kru-krunya. Makasih. Semoga Makasih Ibu. dibalas sama Allah atas kebaikan Bang Juma dan kru-krunya. Amin amin ya. Amin, amin. Indahnya di Islam itu ketika kemudian dalam kehidupan yang kekal tak ada lagi akhir kehidupan, tak ada penderitaan. Allah menjamin kita bersatu dengan keluarga. Al-Quran menyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Apa kata Allah kepada mereka orang-orang ini? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memegang amanah, memelihara janji. Apa kata Allah? Ulaika hum warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Islam yang taat mempunyai warisan berupa surga firdaus. Dalil-dalil seperti ini tidak pernah saya temukan di Kristen. Siapa yang ke gereja menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, akan diberi warisan surga. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Mau sampai kemudian Paulus hidup kembali itu tidak ditemukan. Nggak ada dalil itu, hanya ada di Al-Quran. Oleh karena itulah, bagaimana caranya khusyuk? Antara sholat maghrib tidak melakukan dosa sampai isya, itu orang khusyuk sholat. Antara sholatnya di isya tidak melakukan dosa sampai subuh, itu orang khusyuk. Antara sholatnya yang subuh tidak melakukan dosa sampai zuhur, itu orang khusyuk. Antara zuhur dan asar tidak melakukan maksiat, itu orang khusyuk. Antara asar ke maghrib kembali tidak melakukan dosa, itu orang khusyuk. Jadi percek ibadah kita, sholat kita. Kalau kita habis sholat masih nyakitin orang, habis sholat masih menyinggung orang, masih merusak hati orang-orang, maka kita tidak termasuk orang yang khusyuk. Kita masih ngambil barang orang, masih mencuri, masih korupsi, berarti kita tidak khusyuk. Sholat hanya melaksanakan kewajiban. Nah ini orang yang menjaga dirinya dalam khusyuk ibadahnya, kata Allah mereka lah yang mewarisi surga firdaus. Jadi ada jaminan. Seperti itu dari saya mungkin. Silakan teman-teman yang lain kalau ingin menambahkan. Silakan Dinda Jibril. Ini si Timonya nih Bang. Timo. Iya Bang. Gimana? Mau syahadat ulang biar kita bisa keluarin sertifikatnya atau gimana? Mau Bang. Mau ya? Iya. Bang Pandi? Siap, lanjutkan. Tunggu dulu. Menurut Dinda Fandi, saudara kita Timo ini pernah diskusi dengan saya. Itu kapan ya? Saya kok jadi lupa. Pernah Ya, nggak ada dua bulanan yang lalu lah. sama istri beliau. Ada istrinya. Yang ada ini yang agak brewok, bukan? Ya, coba open cam aja Timo. Betul Bang Zuma. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, hatinya lembut. Orang ini, anak ini lembut hatinya. Kalau yang itu yang kemarin. Panggilkan salah satu ustadz kita, Ustadz Alif kalau bisa. Oh iya ingat, Masya Allah. Siap, turun. Untuk mendoakan adik kita ini biar bisa istiqomah. Ada efek-efeknya, aku matiin dulu Bang. Ingat, saya ingat, Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda,
ganteng lagi kan. Aduh, Iya, makasih Bang Cuma. cepat ini dapat pengganti ini. Amin, amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini sudah ada Ustadz Alif Gurunda. Timo, Ya masya Allah, alhamdulillah. tahu kau Timo, saya pernah ditawar duit 150 juta demi akidah Islam. Nggak ada. Kutolak semua itu Bang Timo. Allahu Akbar. Jangan hanya karena itulah kau Timo, banyak yang lain. Bukan karena rupiah. Karena cinta ini, karena cinta. Karena cinta susah itu kalau cinta. Ustadz Alif, Assalamualaikum. Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru-guruku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Jibril dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berangkat dulu. Ayo, gimana Gurunda? Ya, baik, kita langsung syahadat. Disaksikan oleh ibu yang kita sayangi, yang kita cintai. Nah, kita kembali kepada fitrah kita, di mana sebelum kita dicipta oleh Allah, sebenarnya kita sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan tidak menggantikannya dengan apapun. Oke, Dinda Timo boleh ikuti saya. Tangannya satu, yang kanan simbol tauhid. Satu tangan simbol tauhid nunjuk ke langit, masya Allah. Ya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Barakallah fikum. Masya Allah, ini satu kebahagiaan yang sempurna, ya, disaksikan oleh ibu, anaknya kembali ke pangkuannya. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, Dinda Timo, sebelum Ustadz kita mendoakan untuk melepaskan keyakinan yang kemarin, untuk menjadi sebuah kenangan terindah disaksikan oleh ribuan mata memandang, boleh ikuti saya sekali lagi ya. Boleh Bang Jumat. Ya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Saya serahkan ke Dinda Alif, doakan adik kita ini semoga istiqamah, dijauhkan dari ajaran-ajaran paganisme yang berasal dari Romawi dan Yunani. Silakan Dinda Alif. Masya Allah, Gurunda, terima kasih. Bang Timo, Anda saat ini menjadi saudara ya, saudara kami dalam satu akidah, seiman ya, seislam. Kita bermunajat kepada Allah. Ini kabar baik di bulan Ramadan, awal bulan Ramadan ya. Kabar baik untuk kita. Anda kembali ke fitrah, Anda kembali menjadi seorang manusia yang memang Allah tetapkan bahwa manusia sudah diambil perjanjiannya, semua bersaksi di hadapan Allah menjadi seorang yang muslim gitu. Kita bermunajat kepada Allah
Semoga ditetapkan istiqomah iman kita, antum aminkan, dan juga yakini bahwa apa yang diucapkan yang memimpin doa itu adalah itu yang diinginkan oleh antum. Maaf sebelumnya, masihkah ada saudara terdekat mungkin yang masih non muslim? Masih ada, tapi lagi nggak di sini bang. Oh, kalau saudara jauh. Apakah itu orang tua? Saudara dari ayah ya. Saudara dari ayah. Keluarga inti semuanya sudah muslim? Keluarga inti sudah muslim. Orang tua ayah ibu sudah muslim ya. Mohon maaf, saya baru gabung jadi izin bertanya dulu ya. Saudara, keluarga, ayah, ibu sudah muslim, adik, kakak semuanya sudah muslim? Sudah Oke, muslim. baik. Tapi Kita aku pernah berdoa. dengar cerita dari Baik. saudaraku bang. Papaku jadi sebelum meninggal Ya. itu, ini Kelvin buka di sini aja ya bang. Sempat dikristenkan juga bang dengan Ya. kakaknya. Itu gimana Oh ya iya, masih ada yang supaya bisa kembali ke jalan Allah, bisa nggak ya bang dimuslimkan lagi? Tapi udah almarhum. Jadi sebelum kematiannya kalau sudah sempat dikristenkan. Kalau sudah almarhum, sudah wafat, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Karena tugas tanggung jawab kita itu adalah ketika kita masih hidup. Ya, selesaikan semuanya itu kepada Allah. Yang penting fokus kita masih hidup, banyak ujian iman kita, jangan sampai orang-orang yang kita cintai kembali murtad itu. Itu yang kita bermunajat kepada Allah. Oke lah ya, kita langsung saja mohon kepada Allah. Sejenak dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang telah lalu ya Allah, yang telah kami perbuat ya Allah, baik itu dosa yang disengaja ya Allah maupun dosa yang tidak disengaja ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau yang Maha Pengasih ya Allah, selalu anugerahkan kepada kami ya Allah kekuatan iman ya Allah, jauhkan dari segala godaan ya Allah yang bisa menggoncangkan iman kami ya Allah, terutama jangan sampai iman kami tergadai lagi ya Allah, jangan sampai di antara kami ada yang kembali murtad ya Allah, pertahankan iman kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah,
Kuatkanlah iman kami ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, terutama seluruh para guru kami ya Allah, dalam memperjuangkan agamamu ya Allah, dalam menegakkan kalimah tauhid ya Allah. Kuatkanlah diri kami ya Allah, kuatkanlah guru-guru kami ya Allah, dan kuatkanlah iman kami ya Allah, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya di antara orang terdekat kami ini, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, masih ada di antara mereka yang belum beriman kepadamu ya Allah, yang masih menyekutukan Engkau ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah di bulan yang suci ini ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, karena kami rindu ya Allah, kami ingin berkumpul bersama mereka ya Allah, berkumpul bersama mereka di jannah-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami dalam kehidupan yang abadi nanti ya Allah. Kami ingin berkumpul bersama mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Semoga mereka diberi hidayah-Mu ya Allah, memeluk Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin.